Setelah minggu kemarin, 2 minggu lalu kita belajar tentang penyembahan, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang pertama, dari minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita untuk keluarga Tuhan. Tuhan mau kita hidup bersama-sama dengan keluarganya, dengan jemaatnya sebagai latihan sebelum kita masuk ke dalam kekekalan. Dan topik yang ketiga ini adalah merupakan salah satu favorit saya dari 7 minggu ini. Salah satu favorit. Hari ini kita belajar tentang Roma 8:29. Saya bacakan saja langsung ayatnya ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya ulang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi rencana Tuhan adalah ini yang ketiga, yaitu untuk menjadikan kita seperti Yesus Kristus. Jadi saudara bisa lihat sebelah kiri kanan saudara, mereka akan menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah tujuan yang ketiga. Ini merupakan salah satu favorit saya. Favorit saya yang lain adalah tentang penyembahan. Favorit saya yang lain adalah tentang persekutuan. Favorit saya yang lain adalah tentang pelayanan dan tentang misi. Ya, saya sangat menyukai kelima hal ini karena kelima hal ini adalah berbicara tentang tujuan Tuhan menciptakan saya. Saudara, saya bacakan sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini termasuk saudara dan saya yang ada di tempat ini, mereka juga, artinya kita juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sama seperti Tuhan. Nah, tetapi tentu saja ini bukan berarti bahwa kita dibentuk untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah. Untuk beberapa orang bisa saja yang menjadi Tuhannya itu, untuk istri-istri biasanya yang menjadi Tuhannya itu adalah suaminya. Kadang-kadang ada juga yang kebalikannya, yang menjadi Tuhannya adalah istrinya. Dan bukan itu maksudnya, bukan menjadi Tuhan dalam rangka seperti itu, tetapi untuk memiliki karakter, cara pandang, cara melihat, cara bersikap yang seperti Tuhan. Itu yang disebutkan untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Bukan menjadi bentuk fisik yang kita lihat ada di film-film, jenggotan, tinggi kayak gitu. Ya saya mungkin senang aja dibuat tinggi seperti tingginya Tuhan Yesus ya, dalam rangka gambaran fisiknya seperti. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, Efesus 4 ayat ke-15 disebutkan. Efesus 4 ayat ke-15, Allah menghendaki kita bertumbuh seperti Kristus dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara kasih, ini luar biasa sekali menurut saya ayat. Efesus 4 ayat ke-15 mengatakan bahwa Allah ingin kita bertumbuh. Dalam kehidupan manusia, saudara tahu paling lucu-lucunya adalah seumuran saya, betul? Pasti enggak kan? Paling lucu adalah umur dari 1 sampai 3 tahun. Paling lucu banget bayi. Baru tadi pagi saya ketemu ada foto penyerahan anak yang paling kecil. Dan waktu lihat, wih lucu sekali, benar. Yang paling lucu itu melihat bayi, benar kan? Yang paling lucu melihat anak bertumbuh umur 2-3 tahun, lucu. Tetapi menjadi tidak lucu kalau begitu terus. Betul? Menjadi tidak lucu. 5 tahun kemudian begitu juga, 10 tahun kemudian begitu juga. Sesuatu yang lucu menjadi tidak lucu. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita tidak hanya ada dalam keadaan bayi rohani, bertumbuh sampai 3 tahun, 5 tahun kemudian masih seperti itu, 10 tahun kemudian masih seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita ada di muka bumi ini adalah untuk kita bertumbuh. Bukan bertumbuh, tapi bertumbuh. Bukan bertumbuh depan belakang, tapi untuk bertumbuh. Dan ini bukan cerita pertumbuhan secara usia. Akan sangat banyak orang bertumbuh secara usia, tetapi tidak bertumbuh secara rohani. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Disebutkan Efesus 4 ayat ke-15 bahwa Allah menghendaki kita bertumbuh di dalam segala hal seperti Yesus Kristus. Bukan hanya di dalam satu hal, tetapi bertumbuh di dalam segala hal. Nah, ini yang menjadi tujuan ketiga hidup kita, itu menjadi serupa dengan Kristus. Bahasa terjemahan lainnya kita sebut pemuridan. Pemuridan ini juga sama, selalu disalahartikan, selalu disalah mengerti. Yang kita mengerti tentang pemuridan itu adalah berkumpul, berdua dan bertiga, kita sebut itu adalah pemuridan.
Bukan itu adalah kelompok pemahaman Alkitab atau kelompok menjadi murid, mungkin itu lebih tepat. Tetapi yang dimaksud dengan pemuridan itu adalah dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 menyebutkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Saudara perhatikan bahwa Allah turut bekerja di dalam apa? Di dalam segala sesuatu. Jadi bukan di dalam hal tertentu, tetapi disebutkan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang bisa kita sebut segala sesuatu? Ya segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, kegagalan, bahkan termasuk kesakitan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang engkau perbuat. Itu yang disebut di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sering kekasih, itu juga perhatikan baik-baik bahwa benar segala sesuatu tidak terkecuali. Seringkali kita mencoba memilah-milah, itu pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan Tuhan. Tetapi apapun itu juga, apapun itu yang kita sebut bukan pekerjaan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, dalam hal itu pun Allah turut bekerja. Tidak ada Allah yang tidak turut bekerja. Allah turut mengerjakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Bukan hanya baik, juga buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang disebutkan. Dan Bapak Ibu segera terpikir, oke, saya ngerti bagaimana cara bertumbuh. Kita juga udah belajar sama-sama. Pertama kita bisa bertumbuh melalui Alkitab, betul. Kita dengan cara membaca firman Tuhan. Ini pelajaran pemuridan pertama biasanya. Apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa bertumbuh? Baca Alkitab, benar. Saya setuju sekali. Dengan cara membaca Alkitab, mempelajari, merenungkannya, dan mempraktikkannya, ini akan membuat kita bertumbuh. Setuju? Berarti sama persetujuan kita. Dan yang kedua, kita bisa sebut, ini merupakan cara yang pertama adalah dengan Alkitab. Yang kedua, itu adalah kita bisa bertumbuh dengan orang-orang di sekeliling kita. Setuju? Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Kita bisa bertumbuh dengan adanya orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita itu akan membantu kita bertumbuh. Itu sebabnya kita jangan menjadi orang Kristen yang kesepian, tetapi buka kontak, buka persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana kita memberikan diri kita, memberikan kepercayaan, dan kita mendapatkan komitmen balik dari Dia. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Itu adalah tempat yang paling aman bagi kita. Seringkali kita merasa tidak aman dan sulit untuk kita menceritakan hal yang rahasia, hal yang dalam, karena kita tahu itu adalah bagian untuk saya. Tetapi kita tahu bahwa menjadi orang yang seperti itu, kita tidak akan menjadi sulit sekali untuk bertumbuh. Itu yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh adalah dengan kita memiliki persaudaraan, bersaudara. Miliki sebanyak mungkin kontak dengan saudara seiman, miliki persaudaraan yang orisinal, yang otentik, dan di dalamnya kita akan mendapatkan pertumbuhan. Oke, nah hari ini saya tidak akan membahas kedua hal tersebut. Kali ini saya akan membahas 3 hal lain, yang disebutnya 3 hal atau 3 sarana. Nah, mungkin ini lebih tepat. 3 sarana itu alat bantu. 3 sarana, 3 alat bantu yang dipakai oleh Tuhan. 3 hal ini merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya, tetapi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah saya minta hal ini ditulis baik-baik, dan nanti kita akan ulang lagi di belakang bahwa hal-hal ini tidak terjadi secara otomatis ketika kita bertumbuh. Kita harus menyiapkan diri kita, harus menyiapkan hati kita, karena kalau tidak, bukan pertumbuhan yang akan terjadi, kepahitan yang akan terjadi. Oke, sudah siap masuk ke yang pertama? Siap. Yang pertama, Roma 5 ayat 3-5. Beberapa orang tidak terlalu suka ayat ini, tetapi ini merupakan ayat favorit saya. Semuanya favorit gitu. Roma 5 ayat 3-4 menyebutkan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan